Ibrahim. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan nama ruh? Yulaqabu bi al-qabid yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ru'yah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang ini menyakui, ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti yang bagi tahu nama kamu. Masalah minta nama saya siapa? Wani Biro. Kiri aliran sesat UUD, UUW, ujuk-ujuknya duit, ujuk-ujuknya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau nanya mengenai saat ini kan di sosial media tuh dan ada ya, maksudnya kita sering dengar fenomena nama ruh gitu. Nah itu menurut pandangan Kiai seperti apa? Apakah memang setiap kita jiwa manusia ini ada nama ruhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang fenomena baru di tasawuf Indonesia. Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja lah. Dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar. Nanti kalau bayarnya mahal, namanya bagus. Kalau namanya apa? Kalau bayarnya murah-murah, namanya pendek-pendek. Ini memang lagi viral, tapi gak ada itu. Ya entah kenapa ya, apa kena sihir sama yang dianggap sebagai gurunya itu, kena hipnotis lah yang bersangkutan ini. Ya mudah-mudahan segera mendapat hidayah, kembali ke jalan yang benar seperti dulu. Amin Allahumma amin. Ini gak ada di Indonesia ini. Memang para ulama rata-rata ulama sufi dari dulu gak ada yang mengajarkan nama ruh. Itu mirip ilmu kejawen, bahwa orang ini punya saudara, saudaranya ada 4. Kalau ingin memanggil sholat, di kanan kirinya kasih cermin, kasih kaca, lalu muncul ada 4 katanya. Itu cermin namanya itu. Mungkin mirip-mirip itu. Itu bukan tasawuf itu ya ajaran halusinasi atau ajaran hayalannya, khayali, cuma dikemas dalam bentuk tasawuf dan akhirnya dapat uang. Enggak apa-apalah banyak uang, enggak, tapi enggak boleh seperti itu. Nama ruh dijual-jual gitu. Kita ini sudah dikasih nama sama bapak masing-masing, kok mau minta nama lagi? Ada lagi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Gulir ruh min amri rabbi. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, apa itu ruh dan bagaimana ruh dan seterusnya, Allah mengatakan kepada Nabi, jawablah wahai Muhammad, gulir ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Artinya saya bukan kapasitasnya membahas tentang ruh. Udah, kalau ditanya ruh urusan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk tidak membahas tentang ruh dan menyandarkan ruh itu kepada Allah, katakan oleh Muhammad, ruh itu urusan Allah. Bukan kapasitas saya membahas tentang ruh, karena ini urusan Tuhan.
Memang para aulia salihin ada membahas tentang ruh, tapi pembahasannya tidak terlalu mendetail dan tidak terlalu mendalam, karena ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ruh kita, namanya siapa, ini baru saya dengar. Ketika kita duduk dengan guru kita Habib Omar, duduk dengan orang-orang yang diyakini mereka para aulia salihin, Habib Salim Asyatiri, Habib Zain bin Smith, Habib Abu Bakar Adni, Habib Hasan Asyatiri, Habib Abdullah bin Shahab, bahkan Habib Al-Ghadi bin Ahmad. Ucapan-ucapan Habib Al-Ghadi bin Ahmad disepakati oleh aulia, ulama di zamannya. Beliau adalah kutub zaman. Alhamdulillah Al-Faqir yang hina ini sempat duduk dengan beliau, sempat ngaji dengan beliau, walaupun tidak lama mendengarkan ucapan beliau, dan sampai saat ini kita masih mendengarkan ucapan-ucapan Habib Al-Ghadi bin Ahmad. Semua guru-guru mulia yang mereka itu diyakini aulia salihin, sampai sekarang kita belum pernah mendengar yang membahas tentang nama roh kita, siapa roh kita dan namanya siapa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, ya. Saya sampai saat ini tidak tahu nama roh saya apa, dan tidak faham apa maksudnya nama roh ini apa, gitu loh. Siapa yang memberi nama ini, siapa? Allahu a'lam. Ini baru kita dengar, ya. Kita selama kita duduk dengan mereka para aulia as-salihin, tidak pernah membahas tentang hal yang semacam ini, baik di majelis umum ataupun di majelis khusus. Tidak pernah membahas tentang nama roh. Mereka membahas bersihkan roh, hadirkan roh kamu kepada Allah. Kiblatnya roh itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka hadapkan roh kamu kepada Rasulullah. Dalam tinjauan sofistik, nama gelar khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia-manusia khusus dengan julukan khusus, dengan nama khusus. Itu nama, umpama itu umpama ada orang diberi spesifik keistimewaan seperti itu, diberi maziyah seperti itu, maka itu kita tidak boleh untuk iddia, untuk mengaku-ngaku mengetahui nama-nama itu, karena nama-nama itu, julukan-julukan itu Allah saja yang mengetahui. Itu memang ada dalam tinjauan tasawuf. Saya baca di dalam kitab Ghunyatut Talibin. Nah, Ghunyatut Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di jilid 3 halaman 319. Jilid 3 halaman 319, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan tentang seorang murid yang berhasil. Di antaranya keberhasilannya adalah wakhla'u alaihi anwa'ul khila', dan dianugerahkan pada murid itu berbagai macam jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Al-khila' jamak dari kata khil'ah, itu khil'atul karamah, jubah-jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Apa toga kehormatan yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir? Wahia al-ma'rifatu billah. Murid itu sudah mencapai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wal unsu bih, dan terhibur jiwanya, terhibur hatinya, terhibur fikirannya dengan Allah. Wassukunu wa tuma'ninatu ilaih, dan tenang tentram kepada Allah, menyerahkan diri, tenang tentram, berserah diri kepada Allah. Wa yantiqu bihikmatillah, dan bicaranya selalu dengan ilmu hikmah yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asrarillah,
dan membicarakan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ba'dal idnis sharih, setelah mendapatkan rekomendasi yang jelas dari seorang mursyid, dari gurunya, balil khabar minallah, bahkan mendapatkan informasi, inspirasi, informasi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang wa yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillah. Ini orang mendapatkan gelar dengan gelar-gelar khusus yang berbeda antara dia dan orang-orang lain yang dicintai Allah. Gelar-gelar khusus yang membedakan antara dia dan orang-orang lainnya yang sama-sama dicintai Allah. Fayadkhulu fi khawasillah, maka dia masuk di dalam orang-orang khususnya Allah. Wa yusamma bi asma, dan orang ini diberi nama-nama khusus. La ya'lamuha illallah, yang tidak ada tahu nama-nama khusus itu kecuali Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan dia diberi nama dengan nama-nama khusus yang tidak diketahui nama-nama khusus itu untuk kita, tapi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dia diberi nama-nama sebutan, nama-nama kehormatan yang tidak ada tahu nama-nama itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan iddia, mengaku-ngaku itu fulan seorang yang dekat dengan Allah, nama khusus, nama ruhnya ini. Itu tidak boleh. Itu fulan dekat dengan Allah, nama ruhnya ini. Apalagi iddia pada diri kita sendiri, mengaku pada diri kita sendiri, menisbatkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini punya nama ruh ini. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak ada alasan secara syar'i maupun dalam tinjauan sofistik maupun dalam literatur tasawuf. Dan itu akan terjadi paralogisme. Paralogisme adalah kondisi sesat berpikir, di situ kondisi dia sesat berpikir, tapi dia tidak sadar kalau pikirannya itu sesat. Dia berpikir salah, dia tidak sadar kalau pikirannya salah. Ini terjadi paralogisme. Karena dia berbicara tentang hal-hal yang mistik, ruh, kemudian sampai pada nama ruh, itu nanti iddia, terjadi dakwah, pengakuan-pengakuan. Umpama kasfi, umpama penyingkapan, itu pun penyingkapan itu dia yakini sendiri, tidak boleh, tidak ada legal hukum untuk disampaikan. Apalagi itu iddia yang tidak ada dasar ilmiahnya secara syar'i, tidak ada dasar ilmiahnya secara tinjauan literatur tasawuf. Karena Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh, tapi nama gelar. Nah, ini diperkuat oleh Ibnu Arabi. Saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, sebuah kitab tasawuf yang besar, karya Muhyiddin Ibnu Arabi, di jilid 3 halaman 12. Nah, ini saya jelaskan bahwa itu bukan nama ruh, tapi nama sifat, nama gelar. Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah jilid 3 halaman 12, walahum minal asma'i asma'us sifat, dan bagi wali-wali autad, wali autad itu wali pasak, asma'us sifat, punya nama-nama sifat. Jadi sifat mereka diberi nama, diberi label, diberi penghargaan secara khusus, diberi gelar secara khusus karena kualitas sifat para wali itu. Faminhum, maka di antara para wali autad, Abdul Hayy, diberi gelar nama Abdul Hayy. Itu bukan nama ruhnya, tapi nama sifatnya. Abdul Hayy, hambanya Allah yang hidup. Karena apa? Karena wali ini sangat memuliakan sesama makhluk hidup, sesuai dengan koridor syariah, bahkan sangat melindungi binatang. Nah, ini bisa diberi gelar Abdul Hayy. Kemudian wa Abdul Alim, punya nama sifat Abdul Alim. Seorang wali, bukan namanya, tapi nama sifat. Tapi bukan nama ruh. Wa Abdul Alim, nama gelar, gelar kualitas kepribadiannya, kualitas sifatnya. Wa Abdul Alim, hamba Allah yang maha mengetahui. Karena ini wali autad, wali pasak ini punya kelebihan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bergelar Abdul Wadud, hamba Allah yang maha penyayang. Karena apa? Wali ini, wali pasak ini adalah wali yang sangat mudah empati, mudah menyayangi, mudah mencintai hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, yang dhaif, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Kemudian ada yang beri
ada yang punya nama sifat Abdul Qadir, hamba Allah yang maha kuasa. Karena wali ini, wali watat ini, wali pasak ini diberi Allah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dimampui oleh umumnya manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelar-gelar namanya asma'us sifat. Itu karya Ibnu Arabi, itu kata Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan lagi, wali-wali abdal. Wali-wali abdal itu dalam terminologi tasawuf adalah wali-wali yang estafet setelah ada yang meninggal. Ada yang meninggal satu, gantinya satu. Ada yang meninggal dua, gantinya dua. Estafet, selalu ada pengganti. Al-abdal namanya. Nah, di dalam Al-Futuhatul Makkiyah ini Ibnu Arabi menjelaskan gelar-gelar sifatnya wali abdal, Abdus Syakur, hamba Allah yang maha bersyukur. Karena wali abdal ini luar biasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang bergelar Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Karena apa? Kekuatan daya pendengaran wali abdal ini punya kekuatan pendengaran yang lebih, punya kekuatan pendengaran, indera pendengarannya itu luar biasa, punya kekuatan, punya energi di atas rata-rata, khariq lil adah, tidak sama dengan pada umumnya, tidak sama pada kebiasaan kekuatan pendengaran secara umum. Kemudian ada yang bergelar wa Abdul Basir, hamba Allah. Yang tadi Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Dan ada yang bergelar wali abdal, Abdus Sami', tadi sudah. Abdul Basir adalah hamba Allah yang maha melihat. Wa Abdul Basir, dan diberi gelar nama sifat hamba Allah yang maha melihat. Karena dia punya kekuatan penglihatan yang luar biasa. Misalnya Abu Hanifah, misalnya orang ulama-ulama sufi yang punya kekuatan kasyaf yang luar biasa, tapi tidak iddia pada dirinya, tidak mengaku-ngaku dirinya, dan dia tidak paralogisme, dan dia tidak menyombongkan diri, apalagi dia ingin membahas itu supaya dia disebut ahli dalam bidang itu, tidak, karena itu menyalahi etika tasawuf. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan, bahwa ini dalam Al-Futuhatul Makkiyah itu asma'us sifat, bukan nama ruh.